Apa terdengar suara saya? Terdengar Ibu. Dengar Ibu. Oke. Em, Informasi rumah sakit ya. Iya Ibu. Kelas. Kelas farmasi klinis angkatan 22 Bu. Oh, ini semua angkatan. Oh, kelas A Bu. Kelas A. Oke, absen sudah saya buka. Silahkan di absen terlebih dahulu. Kemudian sambil absen, salah satu mimpin doa. Baik, sebelum kita memulai kuliah kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ya. Terima kasih.
Slide saya terlihat? Materi saya kelihatan? Terlihat, Ibu. Ya, oke. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. eh Ya, kita sedikit terlambat ya, 30 menit. Karena saya tadi juga mengalami gangguan, saya sudah masuk berulang kali, tapi lepas terus, keluar masuk tadi, itu mulai dari jam setengah 8 tadi. Dan ya mungkin jaringan yang tidak baik di tempat saya atau nggak tahu di kalian juga atau gimana. Ya, kita mulai saja. Ini mungkin pertemuan online kita yang terakhir ya. Ini pertemuan online kita yang terakhir, tapi nanti saya buka di 13 dan di 14. Nah, rencananya di 14 itu nanti saya akan buka eh, di STAR karena materi untuk ke-14 ini itu materinya sama ya dengan apa yang saya sampaikan di mata kuliah farmasi klinik gitu. Kalau setelah saya lihat dan saya kaji lagi RPS farmasi rumah sakit yaitu tentang rekam medis gitu. Di RPS rumah sakit ada mencantumkan rekam medis dan saya sudah menjelaskan rekam medis itu di mata kuliah yang lain gitu ya. Kebetulan mungkin sama angkatan kalian juga gitu. Jadi eh, daripada terdouble, mungkin saya akan eh, nyalakan, saya akan bukakan saja untuk di start gitu ya karena materinya pun sudah saya berikan. Oke. Nah, untuk pertemuan hari ini saya akan bahas sedikit tentang interprofessional collaboration dan komunikasi ya, dan communication with doctors. Bagaimana kita seorang farmasis eh, bisa berkomunikasi dengan dokter. Ini yang hal sebenarnya yang paling paling krusial ya, paling krusial dan paling sering terlewatkan gitu meskipun sudah menjadi farmasis. eh, Komunikasi ini masih termisingkan gitu ya, masih menjadi suatu kendala itu bagi seorang farmasis dengan dokter. Dan tidak ada salahnya kita membahas ini karena kalian akan menjadi calon farmasis. Mungkin pembahasan ini pun juga sudah diberikan oleh dosen ya di mata kuliah yang lain, komunikasi farmasi atau lain-lain, yang bagaimana cara kita eh, terampil dalam berkomunikasi karena dalam komunikasi secara profesional terutama dengan tenaga kesehatan, tim tenaga kesehatan yang lain itu tidak bisa seperti kita berkomunikasi dengan eh, teman gitu ya, dengan teman, dengan rekan sejawat, dan juga kita kita bisa berkomunikasi juga seperti kalian berkomunikasi dengan dosen kalian. Nah, ini berbeda gitu ya. Jadi kita harus benar-benar di sini komunikasi kita dengan tenaga kesehatan yang lain itu harus punya skill juga gitu ya, punya skill juga sehingga komunikasi kita ini bisa eh, bisa 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 mereka mereka dapatkan gitu ya tanpa adanya embel-embel eh, menyuruh atau menjudge ataupun juga eh, apa ya perkataan yang menyakiti gitu ya, menyakiti hati dan lain-lain karena kita memang di dunia profesional lintas gitu. Nah, seringkali kapan sih kita seorang farmasis itu berkomunikasi dengan dokter gitu ya? Biasanya seringkali itu kita berkomunikasi dengan dokter ketika adanya narah hubung yaitu adalah pasien gitu ya. Narah hubungnya itu pasien dan resep.
gitu, tentunya dengan resep pasien. Nah, kalau pas resep itu ada resep maupun pasien misalnya ada problem, ya kata pada saat kita kaji gitu ya, resep yang datang bersama dengan pasiennya, kalau tidak ada masalah, kita bisa langsung eksekusi ini resep gitu kan. Tapi kalau bermasalah, tentunya kita harus melakukan komunikasi gitu ya. Komunikasi dengan siapa? Komunikasinya adalah dengan orang yang membuat resep tersebut, yaitu dokter gitu ya. Jadi em, inilah narah hubung kita gitu, seorang farmasis dan dokter gitu. Itu pun narah hubung kita pada saat kita ada di konteks komunitas gitu ya. Di komunitas ini dalam artian di luar rumah sakit ya, selain di rumah sakit. Sedangkan kalau kita di rumah sakit, tentunya kita komunikasinya akan jauh lebih sering dibandingkan dengan uh, di komunitas gitu ya. Nah, kalau di komunitas tadi saya bilang ada narah hubungnya, yaitu resep. Kalau di rumah sakit banyak gitu ya, banyak 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 hal yang bisa kita menjadi narah hubung nih antara farmasis maupun dengan dokter gitu. Karena memang kalau misalnya kita farmasis ini bekerja di Bangsal, tentunya nanti akan selalu ketemu dengan dokter gitu ya. Apakah itu dokternya houseman, bahasa istilahnya di Indonesia itu kalau houseman itu kayak dokter jaga gitu ya, dokter jaga di Bangsal, atau memang dokter spesialisnya gitu ya, dokter penanggung jawabnya, penanggung jawab pasien tersebut gitu. Dan kita pasti ujung-ujungnya kita pasti akan berkomunikasi dengan pasien, komunikasi dengan dokter tersebut, baik itu tidak ada masalah maupun ada masalah. Nah, seperti itu. Nah, komunikasi tercipta karena ada tujuan yang sama. Gitu ya, komunikasi antara farmasis dengan dokter ini nih ada karena punya tujuan yang sama gitu ya. Yaitu apa? Yaitu eh, meningkatkan terapi obat gitu ya, mengoptimalkan terapi obat. Makanya komunikasi ini nih terbentuk gitu ya antara dokter dan farmasis. Ya, tujuannya buat apa ya? Tujuannya adalah buat pasien tersebut. Ya, pasien tersebut. Karena dokter maupun farmasis itu mempunyai tanggung jawab yang sama gitu ya terhadap pasien. Ya, tanggung jawab yang sama terhadap pasien sehingga saling berkomplementer gitu dan saling mendukung ya demi kepentingan pasien, untuk tujuannya adalah untuk menggolkan nih tujuan kita gitu ya, tujuan farmasis maupun dokter gitu, sehingga bekerja secara kooperatif dan kolaborasi gitu ya. Nah, kolaborasi untuk meningkatkan atau untuk mendapatkan tujuan yang sama, hasil tujuan yang sama gitu ya. Nah, tujuan eh, target tujuan seorang dokter dan farmasis ini itu ada, bukan hanya ada satu gitu ya, tapi ada enam. Jadi ada enam potensial, kita bilang ada potensial yang harus kita dapatkan, yang harus kita capai, ya, yang harus kita capai nih gitu dalam tujuan kita yang tadi nih, mengoptimalisasi terapi obat. Apa tujuannya? Yang pertama adalah tentunya adalah menyembuhkan penyakit gitu ya, menyembuhkan penyakit pasien. Ya, kemudian yang kedua yaitu adalah menghilangkan maupun menurunkan gejala. Kemudian yang ketiga ya adalah menghentikan ya atau memperlambat perkembangan penyakit. Kemudian yaitu mencegah penyakit atau menurunkan atau mengeliminasi, menghilangkan gejala yang berhubungan dengan penyakit. Kemudian menormalisasi data laboratorium gitu ya kalau misalnya ada yang tidak normal, dan terakhir adalah tentu membantu dalam diagnosa gitu ya, membantu dalam diagnosa. Jadi ada enam goal nih, enam tujuan kita gitu dalam kita melakukan perawatan dengan pasien. Nah, itu. Nah, untuk menggolkan 6 ini kita harus memiliki teamwork gitu ya, teamwork, bukan time ya, bukan waktu tapi tim.
Jadi punya tim kerja. Makanya kita sebut dengan interprofessional collaboration. Nah, kalau kita punya tim, tentunya tim ini sesama di dalam tim tentunya harus berkomunikasi kan. Harus berkomunikasi, harus bekerja sama. Nah, ketika kita kerja di rumah sakit pun, kita harus punya tim ada ini. Bukan hanya tim sesama farmasis saja, tapi tim sesama tenaga kesehatan, ya, dengan profesional atau profesi berbeda-beda, gitu. Ya, jadi punya teamwork yang dimana di situ isinya adalah farmasis, dokter, nurse, ahli gizi, gitu ya. Karena penting sekali demi tercapainya pelayanan kesehatan yang efektif serta aman. Nah, efektif serta aman. Karena eh, kita tidak bisa pungkiri gitu ya. Ketika kita di realitanya nih ya, di realita saat ini itu masih banyak masih banyak eh, terjadinya terjadinya reaksi obat yang tidak diinginkan ini karena berdasarkan atau karena pelayanan dari rumah sakit tersebut, gitu ya, pelayanan rumah sakit tersebut. Nah, ini bukan bukan sekedar omong kosong, tapi banyak penelitian terkait itu, ya, terutama di penelitian National Prescribing Service yang di mana mengidentifikasikan bahwa 6% dari pelayanan farmasi ini berhubungan dengan eh, kejadian obat yang tidak diinginkan gitu ataupun juga medikasi error gitu. Ya, kenapa? Karena tidak ada atau kurangnya komunikasi antara tenaga kesehatan, ya, tenaga kesehatan. Baik itu terutama antara dokter dengan farmasis nih, gitu. Tidak terjalinnya komunikasi yang baik. Sehingga ya itu tadi ada misleading gitu ya, ada eh, misleading yang mengakibatkan keparahan dari pasien gitu. Ya, ini kan sangat 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 merugikan pasien, ya, sangat merugikan pasien. Dan juga ketika adanya komunikasi yang buruk, maka pasien safety yang kalian pelajari dengan dosen sebelumnya gitu ya di termin yang pertama itu tidak akan tercapai, gitu ya, tidak akan tercapai di sini karena komunikasinya yang buruk. Atau anggap aja yang di sini kita bayangkan aja kalian punya teman sekamar misalnya. Kalau misalnya kalian dalam satu kos misalnya ada dua, dua orang dalam satu kamar. Kalian harus berkomunikasi kan di situ ya. Kalau komunikasinya jelek, tentu nanti akan menghambat, eh, pasti ada masalah. Pasti ada masalah seperti itu. Nah, sama juga kayak itu. Makanya pentingnya kita melakukan kolaborasi interprofesional, interprofesional maksudnya, interprofesional antara dokter dengan farmasis gitu. Tujuannya adalah untuk mengurangi morbiditas maupun mortalitas gitu ya. Kita seringkali seorang farmasis itu seringkali masih dianggap mungkin sampai saat ini ya masih dianggap bahwa kita itu hanya sekedar oke, menyiapkan obat gitu ya, menghitung obat gitu, menghitung tablet dan menghitung obat itu dari pikirannya dokter gitu. Ya, kalian mau nggak kalau misalnya ini kan kalian menjadi calon farmasis ya. Kalau kalian menurut kalian nih, dokter itu beranggapan kita masih seperti ini. Kalian itu merasa sakit hati atau enggak? Kalau saya pribadi dulu, saya selalu kalau dibilang seperti ini, saya merasa kayak, hmm, ya saya sakit hati gitu ya, saya sakit hati. Apa maksudnya? Gitu. Apakah? Tapi saya berpikir di sini,
omongannya mereka itu mungkin pasti ada gambaran sebelumnya gitu ya, ada gambaran sebelumnya, makanya mereka menjudge kita, kita ini hanya sekedar menghitung obat, menyiapkan obat gitu. Berarti yang dulu itu dia sudah, para dokter-dokter ini melihat seorang farmasis seperti ini gitu ya, meskipun memang kita merasa terasa apa ya, direndahkan gitu ya, profesional kita gitu. Tapi dalam hal ini saya merasa oh oke, mungkin zaman dulu seperti itu gitu, tapi tidak untuk sekarang gitu ya, tidak untuk sekarang, kita berbeda gitu. Jadi bagaimana caranya? Tentunya kita harus menghilangkan paradigma ini, menghilangkan gambaran dokter itu masih melihat kita sekedar menghitung obat dan menyiapkan obat gitu. Kita harus menghapuskan itu gitu ya. Apalagi misalnya seperti ini. Ya, dia kita cuma meracik obat, kita cuma ya menyiapkan apapun yang dia mereka butuhkan gitu. Bukan seperti itu, kita harus memecahkan itu. Dengan caranya apa? Ya dengan caranya adalah uh, meningkatkan ekspektasinya mereka. Tapi bukan hanya meningkatkan ekspektasinya mereka, tapi juga memperlihatkan realita yang ada gitu ya. Realita yang ada bahwa kita bukan hanya sekedar, kita ini farmasis ya. Farmasis ini bukan hanya sekedar meracik, menghitung, dan menyiapkan obat gitu. Ya, tapi punya realita yang lebih, punya eh, kegiatan yang lebih, hanya bukan sekedar itu saja. Nah, ekspektasinya apa nih, kita mau memperlihatkan di sini bahwa kita gitu ya, seorang dokter ini berharap lebih sebenarnya kalau kita melakukan eksistensi yang lebih gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar itu, maksud saya seperti ini. Ketika kita mau memperlihatkan kita ini bukan hanya sekedar yang tadi, wacana mereka tadi, maka nanti dokter akan meningkatkan ekspektasinya dia. Dan mereka juga pasti akan berekspektasi bahwa farmasis itu bisa menjadi ahli obat gitu ya, yang berpengetahuan luas. Kemudian dokter akan juga mengharapkan apoteker, farmasis komunitas itu mendidik pasien yang untuk menggunakan obat-obat yang mereka resepkan tentunya ya, dengan aman dan tepat gitu. Kemudian dokter juga akan mengharapkan kita bahwa apoteker ini akan membantu pasien dalam memilih obat gitu ya. Memilih obat, dan baik itu obat yang resep maupun non resep gitu ya. Dan uh, apoteker menjadi sumber informasi obat yang bisa diandalkan. Nah, seperti itu. Ya, jadi memang kita harus bagaimana merealisasikan si ekspektasi yang ini, itu dengan caranya adalah kita memperlihatkan gitu, memperlihatkan bahwa pengetahuan kita itu lebih dari situ. Ya, makanya kita juga harus mempersiapkan sejak dari awal dan sejak dari kalian gitu ya. Jadi mahasiswa ini bagaimana kalian mempersiapkan pengetahuan-pengetahuan, dan yang saya eh, tandai warna merah ini gitu. Karena ekspektasinya seperti ini ya. Nah, ini pengalaman saya saja ya, pengalaman saya saja dulu, eh, mungkin 10 tahun yang lalu ya, enggak 10 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu sepertinya. Ya, 13-12 tahun yang lalu ketika saya masih praktek di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, kebetulan di tahun yang seperti itu, tahun 2012 kalau nggak salah, 2012 sampai 2014, 2 tahun misalnya ya. 2012 sampai 2014 saya praktek di sana, itu pengalaman luar biasa gitu ya, pengalaman luar biasa di saya alami di sana ya. Mungkin saya nggak bisa lupa karena memang saya di sana seorang farmasi, saya merasakan bahwa seorang farmasi di sana dihargai
gitu ya. Digairahnya dalam artian di sini mereka memiliki ekspektasi yang lebih sama seperti yang saya jabarkan di slide saya ini. Gitu. Mereka memiliki ekspektasi yang lebih sehingga ketika mereka lihat atau mereka ketemu dengan seorang farmasis gitu ya di bangsal, di manapun, di event manapun, atau misalnya di diskusi besar, mereka akan selalu bertanya kepada farmasis. Dia akan bertanya, mana farmasis di sini, mana ibu ini, mana ini, ibu ini. Kalau dia sudah tahu ya, mereka dokter sudah tahu gitu. Mereka akan sebelum mereka uh, memberikan apa ya, memberikan saran pengobatan, mereka akan bertanya dulu gitu. Oh, di ruangan ini ada farmasis nggak? Gitu. Karena mereka tahu pentingnya farmasis itu. Mereka tahu yang saya tandain yang warna merah yang kalian lihat di slide kalian ini, di screen kalian ini. Mereka akan bertanya dulu, ini obatnya bagus nggak kalau saya sarankan seperti ini? Dia akan bertanya seperti itu, gitu. Dan itu yang membuat farmasis maupun saya ada di sana itu merasa dihargai, gitu. Ya, merasa dihargai. Mereka seperti itu sudah, ya. Nah, mereka seperti itu. Kemudian eh itu di tahun 2012 sampai 2014. Kemudian setelah itu 2016 saya balik ke Samarinda. eh Sempat praktek juga di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Samarinda di SMC, kalau ya di SMC sampai 2018 kalau nggak salah. Selama saya di SMC, saya nggak pernah ketemu dokter yang seperti di Bandung. Kenapa? Karena memang mungkin paradigmanya ya saya pikir kita satu Indonesia yang sama tapi berbeda daerah, beda juga zamannya gitu ya. Betapa lambatnya kita di terutama di luar Jawa ya, betapa lambatnya kita perkembangan yang udah ketinggalan nih di Pulau Jawa. Bukannya saya menjudge ya, tapi saya memang kita bisa membandingkan lah betapa kita ini sampai saat ini gitu, dari segi manapun, dari aspek manapun gitu ya, aspek pendidikan pun terutama kita juga masih ketinggalan ya dengan yang di Jawa. Mungkin kalian kalau misalnya kalian aktif dalam diskusi sesama mahasiswa, coba deh kalian bandingkan mahasiswa yang ada di luar Jawa gitu ya dengan yang di Jawa tuh bagaimana pemikirannya. Itu pasti akan berbeda sama ternyata seperti ini. Saya selama 2 tahun membantu untuk praktek di farmasi di di Samarinda gitu ya. Nggak pernah sekalipun ada dokter yang yang apa ya, yang menghargai gitu, menghargai dalam artian di sini mereka nggak akan tanya, oh Pak dok, oh farmasi ya, gitu aja dia bilang. Tetap dia melakukan ini gitu meskipun meskipun ini sampai akhirnya saya yang komunikasi sendiri, membangun komunikasi tersebut gitu supaya farmasis ini nggak seperti itu gitu loh. Bahkan bahkan yang pertama kali itu mereka nggak expect kalau misalnya farmasi klinis ini tuh ada di Bangsal gitu. Kenapa kaget gitu ya ketika misalnya pas perkenalan diri, karena saya membantu di bagian bangsal gitu ya, menjaga di farmasinya itu beberapa jam seperti itu. Mereka kaget loh, ada farmasi ya di bangsal ya, dia bilang gitu. Saya pikir, iyalah, saya bilang kan, iya ada farmasi dok di bangsal ini gitu. Oh, ya biasanya nggak ada gitu. Bukan hanya dokter saja yang kaget, tapi para perawat pun kaget gitu. Biasanya nggak ada loh farmasis itu di bangsal, jaga di bangsal gitu. Eh, enggak kok saya bilang di rumah sakit besar di Jawa pun sudah melakukan menerapkan hal ini gitu, saya bilang seperti itu. Mereka pada kaget semua. Mungkin saya pikir lagi, oh oke. Eh, Mungkin ya memang kita kita nggak bisa menyalahkan juga ya. Memang mungkin mulai dari dulu memang nggak ada gitu ya. Dan dan itulah pelan-pelan membangun, gitu ya, pelan-pelan membiasakan mereka bahwa farmasis ini bisa loh menjadi timnya mereka gitu ya dalam dalam uh, dirawat inap gitu gitu. Dan pelan-pelan mereka juga sadar, oh iya ya ternyata farmasis ini ada di lingkungan mereka itu di, membantu kita gitu, membantu pekerjaan kita gitu.
misalnya untuk menganu pasien juga. Nah, seperti itu. Nah, itu ekspektasi inilah yang harus kita kembangkan. Kita lihatkan realita kita gitu supaya ekspektasi yang mereka pikirkan ini nih benar adanya gitu ya. Dan ini memang butuh PR gitu ya, butuh perlu kita kita kembangkan gitu. Ya bukan hanya sekedar kita nih farmasis tapi kosong. Ya, sama aja kan bohong gitu ya. Nah, seperti itu. Eksistensinya nggak ada. Nah, itulah ini PR-PR kita selanjutnya gitu. Dan tentunya akan eh, ekspektasi-ekspektasi itu ya tentunya kita akan wujudkan dalam bentuk komunikasi, gitu ya, dalam bentuk komunikasi. Komunikasinya untuk dari mana komunikasinya apa nih? Bukan komunikasi gosip dan lain-lainnya, tapi komunikasinya di sini adalah komunikasinya kita punya bahan, gitu ya. Bahannya apa? Bahannya pasien, gitu. Bahan komunikasi kita, pasien dan apa? Dan pengetahuan kita, pengetahuan farmasis akan pengobatan. Nah, yang paling sering karena bahannya adalah pasien nih, bahan bahan komunikasi kita ini, pasien tentunya yang berkaitan dengan masalah yang terjadi pada pasien, ya, terutama adalah DRP, gitu ya, DRP. Nah, itu kita komunikasikan. Ya, kita mungkin saya nggak akan membahas lagi apa DRP, gitu ya. DRP kan drug related problem ya, masalah yang berkaitan dengan obat. Kita lihat udah tahu lah ininya. Tentunya kalau misalnya ada DRP, tentunya kita akan menghilangkan, gitu ya, menghilangkan DRP itu, mengkaji dulu, gitu ya, mengkaji apa permasalahannya nih, apa yang menyebabkan DRP ini, gitu. Sehingga nanti kita akan obat. Tentunya DRP ini kan berkaitan dengan obat ya. Jadi obatnya apa? Tentunya nanti kita akan kaji obat apa yang menjadi penyebab, kemudian apa solusinya. Gitu ya, apa solusinya? Ini yang paling sering kita bisa komunikasikan dengan dokter. Gitu. Kita yang menemukan gitu ya, farmasis yang menemukan, farmasis yang menjelaskan nanti ke dokter dan farmasis akan memberikan solusi. Nah, itu ya. Bukan hanya sekedar menemukan saja nih. Kalau kita sekedar menemukan, kemudian kita bilang ke dokter tanpa memikirkan solusi, kita sama aja akan dibilang menjudge. Menjudge ini apa? Me- Menyalahkan, gitu ya. Nah, tapi bukan itu. Komunikasi kita bukan bukan begitu, dok. Ini nah dok, ada efek samping yang timbul dok, gitu ya, akibat ini. Nah, itu kesalahan, salah komunikasi kita seperti itu. Nah, itu. Dan tentunya eh, bagaimana kita berkomunikasi berkait dengan DRP, tentunya kita harus menggunakan, bukan menggunakan ya, mengkomunikasinya ini dengan cara evidence based, punya apa? Punya bukti, berdasarkan fakta. Kemudian juga memberikan solusi, gitu ya, memberikan solusi. Memberikan solusi dengan cara apa? Dengan cara kita solusian ini referensinya adalah melakukan berkaitan dengan evidence based medicine. Ya, sehingga juga pada saat kita memberikan uh, pernyataan, kita tidak menjudge, gitu ya. Kemudian kita bukti-buktinya dan IBM-nya relevan dan pasiennya pun tanpa mengurangi uh, nilai dari perawatan kepada pasien. Makanya kita pasti pakai dengan cara metode, kalau untuk kita memberikan solusi, kita menggunakan metode evidence based gitu. Berdasarkan evidence based. Nah, itu ya. Jadi kita uh, kaitan solusinya utamanya di sini adalah ketika kita berkaitan dengan berbicara dengan DRP, tentunya kita berkaitan dengan evidence based.
mereka juga begitu gitu ya. Mereka mereka pun berdiskusi sesama dokter juga menggunakan evidence base. Nah, kita mau berkomunikasi dengan dokter pakai sistem yang sama gitu ya. Dengan cara IBM ini gitu ya. Dengan cara IBM ini. Buktinya mana nih? Nah, kita buktikan ini gitu ya. Nah, itu. Nah, mungkin kalian juga sudah dipelajari ya IBM ini ya. Jadi memang IBM inilah nanti cara solusi kita untuk ini. Nah, dalam sebentar ya. Oke, suara saya masih terdengar? Masih kedengaran suara saya? Terdengar. Dengar Ibu. Terima kasih, Oke, Ibu. ya, Ibu, oke. Ya, saya lanjut ya di sini ya. Jadi ketika dokter sesama dokter itu tuh berkomunikasi secara IBM, kita pun juga ketika kita mau melakukan komunikasi berkaitan dengan DRP, kita juga harus berbasis IBM. Apa sih sebenarnya IBM ini? Gitu ya, IBM ini nih ya, kalian sudah bisa paham lah ya, IBM itu adalah bukti gitu ya, bukti yang dimana eh, dia bersifat teliti, kemudian eksplisit, kemudian bersifat yang bisa dipercaya gitu ya dalam melakukan atau membuat keputusan dalam perawatan pasien gitu ya. Dan kita sebagai farmasis kita itu juga harus seperti itu. Jadi ketika kita akan memberikan saran, kita pastikan bahwa kita itu memiliki referensi yang primer, gitu ya, referensi yang utama, ya. Sehingga komunikasi kita dengan dengan dokter itu pun juga akan make sense, jadi akan menerima gitu apa saran-saran kita, apa solusi yang kita berikan, gitu karena berkaitan dengan IBM juga, ya, gitu. Sehingga eh, ketika kita memberikan berkaitan dengan fakta, gitu ya, memberikan solusi berkaitan dengan fakta, menjudge, bukan menjudge juga ya, kita kita memberikan uh, memelihatkan gitu, misalnya ada masalah, itu juga dengan fakta, kemudian solusinya pun juga dengan fakta IBM ini, gitu ya, sehingga juga nanti akan membangun kepercayaan uh, dokter kepada farmasis gitu ya, dokter kepada farmasis, oh iya juga ya gitu ya. Dan kalau kita menampilkan buktinya pun juga mereka juga akan, oh iya betul ternyata gitu ya, ada jurnalnya gitu ya, ada jurnal yang bisa nih atau berkait referensi primer nih yang mereka terlewatkan gitu. Dan kalau di rumah sakit biasanya kita menggunakan dua file ini ya, jadi dua dua website ini ya, dua website ini yang paling sering kita gunakan di rumah sakit ya, di www.cchi.net, nah dan juga ada medawalberta.ca, ini yang paling sering kita gunakan. Nah, ini IBM yang memang uh, IBM Quality A lah kita bilang ya. Nah, tapi permasalahannya adalah kadang apa? Kadang tuh nggak semua praktisi itu mempunyai pengetahuan itu gitu, dan maupun mempunyai waktu
ya, waktu dan akses gitu ya, akses tentang membaca ini gitu. Bukan hanya mempunyai waktu ya, mungkin juga ada rasa ya nggak punya waktu lah istilahnya. Selain permasalahan pribadi ya, masalahnya misalnya malas, serah apa gitu ya. Nah itu. Nah kalau kita kurang punya waktu untuk membaca dan untuk mengakses pustaka gitu ya, referensi, tentunya ya kita nggak bisa meningkatkan wawasan kita kita nggak bisa meningkatkan pengetahuan kita, dan ketika kita terbatas pengetahuan, tentunya komunikasi kita pun akan terbatas juga. Pernah nggak kalian merasakan, kalian ngobrol nih sama teman-teman, kemudian kalian merasa lost gitu ya, karena kalian nggak tahu informasi itu. Pasti pasti akan ngerasa, pernah ngerasa seperti itu gitu ya. Akan merasa lost gitu ya. Oh, kok aku nggak tahu ya. Nah itu kan masalahnya adalah kita nggak punya nggak punya nggak punya pendengaran akan 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 informasi tersebut gitu ya. Kenapa teman-teman yang lainnya tahu sedangkan kita enggak? Pasti kan ada misleading di sini gitu ya. Apakah itu nggak punya waktu kan, nggak punya, nggak dapat akses itu kah gitu ya. Pasti ujung-ujungnya adalah kalian akan terhambat komunikasi sama teman-teman kalian gitu, akan terpotong begitu saja ya. Nah sama seperti ini, ketika kita nggak punya wawasan yang lebih, pengetahuan juga yang luas, kita pasti akan terhambat dalam komunikasi, terutama dalam komunikasi dengan dokter. Jadi memang di rumah sakit itu banyak ya, banyak pekerjaan kita tuh, gitu. Banyak ya. Nah, tapi kan kita nggak bisa dua sekaligus ya. Kalau misalnya kalian kerja di manajemen, kalian juga kerja di klinis gitu ya, nggak mungkin. Jadi komitmen, kamu mau mau kerja di manajemen kah, kamu mau kerja di klinis kah, gitu ya. Kalau pengen jadi farmasi klinis, gitu ya, konsekuensinya adalah kita harus update ilmu, ya, update dengan ilmu. Karena kita salah satu-satunya cara kita berkomunikasi, satu-satunya kita nyambung gitu ya, bahasanya nyambung gitu ya. Kalau misalnya kita ngobrol sama orang lain, terutama dokter, nyambung, kita punya wawasan, punya pengetahuan yang lebih setara lah dengan mereka gitu ya. Nah itu yang makanya kalau kita sudah setara dengan mereka, kita mudah nanti akan ngobrol secara diskusi klinikal, ya clinical evidence, ke dalam juga clinical decision making, dan enak kita gitu ya mengobrolnya ini. Nah itu. Nah, dan untuk meningkatkan praktik guidelines, kita juga bisa ya, farmasis juga bisa mengupdate wawasan kita di line yang di sini. Ya, ini juga nih MDM, CI ini selalu update ya bagaimana kita guideline praktis umumnya nih, yang ada di rumah sakit. Ya memang harus update terus gitu ya. Beda dengan manajemen. Kalau kita bekerja di manajemen, mungkin gampang kita pikirnya karena itu aja ya. Setiap hari begitu aja berulang-berulang. Tapi kalau misalnya kita kerja di farmasi klinis, kita berulang, tapi komunikasi kita berbeda gitu. Ya, kita komunikasi terus nih, kita berulang seperti itu. Kita datang ke pasien, kita ngobrol sama sama dokter, tapi isiannya beda gitu ya. Selalu ada beda gitu ya. Setiap dokter kan pasien beda-beda nih gitu ya. Pasti juga isian kita ngobrolnya pun juga beda, komunikasinya juga berbeda. Beda dengan skill manajemen jadinya. Nah, itulah tantangan kita ya sebagai farmasi klinis itu seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah apa? Kesimpulannya di sini adalah bagaimana kita itu, tujuannya di sini adalah tadi, farmasis itu harus, ketika kalian menentukan diri kalian, saya ingin menjadi seorang farmasis klinik, kita harus mengupdate ilmu berbasis IBM, ya, berbasis IBM ini. Karena ketika kita kerja di rumah sakit sebagai farmasi klinis,
tadi bahan obrolan kita adalah pasti berkaitan dengan pasien yang punya DRP, gitu ya, DRP. Nah, seperti itu. Dan beginilah, nah, ini belum habis ya, karena masih ada. Lanjut lagi. Nah, ibaratnya kita itu, ya tadi saya bilang, ya, yang realita yang saya dari sudut pandang saya adalah ketika dokter nggak punya bahan komunikasi, kitalah yang akan mencetuskan sehingga akan terhubung, gitu ya. Nah itu, jangan jangan memasifkan, ya, jangan memasifkan komunikasi. Ah, dokternya nggak komunikasi sama saya, udah saya diam aja, gitu ya. Nggak bisa seperti itu, gitu ya. Karena ketika kita sudah mulai bekerja, kita harus melepaskan apa? Ego kita, melepaskan sifat kita. Misalnya nih, kita sifat kita introvert, misalnya ya. Kemudian kita harus kerja di rumah sakit. Nah, jangan membawa sifat kita itu, gitu. Apalagi kita sebagai farmasi klinis, kita kerjanya di 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 farmasi klinis nih. Datang ke pasien, datang ke dokter, gitu ya. Tapi kalau kita membawa sifat kita yang introvert, pasien diam, kita diam. Bisa nggak kita komunikasi seperti itu? Nggak bisa, gitu. Makanya di sini, sebagai meskipun kita introvert, ketika kita udah masuk di dunia profesionalitas pekerjaan, kita menghilangkan sifat itu. Makanya kita lepas ego kita, gitu ya. Lepas ego kita. Nantilah kalian kalian akan merasakan hal yang sama nanti ketika kalian sudah lulus, sudah bekerja, insya Allah kalian akan merasakan itu. Sama lah juga mungkin saat-saat ini pun juga kalian kayak gitu ya, di rumah kalian di kamar terus, tapi pada saat kalian berbaur dengan teman kalian, kalian terpaksa berbaur nih karena kalian kuliah nih ya, datang ke kampus terpaksa berbaur, ya kalian juga nggak mungkin membawa sifat kalian di rumah itu ke kampus, kan nggak seperti itu, gitu ya. Mungkin dibilang palsu, tapi enggak, bukan, gitu ya. Tapi inilah realitanya kita, gitu ya. Kita harus beradaptasi di setiap lingkungan, kan seperti itu. Ya, kita nggak bisa juga membawa terus-menerus, gitu ya. Bawaan sifat kamu di rumah pasti akan berbeda dengan sifat kamu yang di luar, gitu ya. Nah, seperti itulah, sama seperti ini. Nah, makanya kita harus, seorang farmasis ini harus profesional, melepaskan ego kita ini. Nah, sama halnya kita juga, ya, kita juga nggak boleh mengendalikan ego mereka, orang lain. Kita nggak bisa mengendalikan ego orang lain, tapi kita bisa mengendalikan ego kita sendiri. Nah, itulah kita sebut dengan profesional, ya. Ini ego ini bukan hanya dokter saja ya, bukan hanya ke dokter saja, tapi ke pasien juga, ya. Nah, itu. Nah, jadi sebelum kita menjudge orang lain, kita harus menjudge diri kita sendiri. Karena kita nggak bisa seperti itu ya. Jadi memang kita nggak bisa mengendalikan orang lain, tapi kita bisa mengendalikan diri kita. Nah itu. Nah, dan tadi saya bilang, pasien pun juga kita harus seperti itu, gitu. Kita nggak bisa membawa ego kita terus-menerus. Dan penting juga di sini, kita itu punya, eh kita mengesampingkan ego kita, dan kita juga harus peduli, peka dengan pasien, gitu ya. Peka dengan pasien. Nah, kepedulian kita ini adalah fokus kita, kerja kita kan adalah ke pasien ya. Dan satu-satunya kita bisa fokus ke pasien kita, itu dengan cara apa? Dengan cara adalah kita peduli dengan mereka. Fokus terhadap penyembuhan mereka. Kita fokus terhadap penyembuhan mereka, berikan kita tekanan bahwa kita ini harus menyembuhkan mereka, menyembuhkan pasien. Nah, ketika kita punya tekanan yang besar untuk menyembuhkan pasien, tentunya kita juga ingin berusaha semaksimal mungkin.
gitu ya. Bagaimana caranya? Kita pasti akan mencari cara, gimana caranya pasien ini bisa sembuh, gitu. Ya, gimana caranya kita harus kita lihat. Kalau kita punya rasa seperti itu, kita akan akan detail, gitu ya. Kita akan detail tentang pasien tersebut. Nah, semakin banyak kita dapat, mungkin kita semakin kita peka, pasti akan semakin banyak ya yang kita dapatkan nih, variabel klinisnya. Ya, variabel klinisnya tentunya juga kita akan eh, makin banyak juga hal yang berkaitan dengan DRP, gitu ya, DRP. Tapi memang seperti itu adanya. Ya. Kita memang harus kaji memang benar-benar, oh seperti ini gitu. Oh seperti ini pasiennya. Jadi kita bisa tahu, oh oke, kalau kita bisa berpikir dengan keras, kita bisa akan tahu, oh ternyata seperti ini. Oh ini solusinya untuk menyembuhkan pasien ini. Nah, itu. Jadi dengan cara peduli dulu, kemudian peka, dan kita berikan tekanan pada diri kita sendiri bahwa oke, tekanan di sini dalam artian pasien ini harus sembuh, gitu ya. Jadikan pasien itu menjadi salah satu bagian dari diri kita. Nah, itulah tentunya itu yang dinamakan profesional, gitu ya. Itu yang dinamakan profesional. Nah, tentunya akan berbeda juga ya. Tentunya juga akan berbeda sifat peduli kita dengan peduli yang biasa sama peduli yang memang seperti saya bilang, tempatkan pada posisi yang oke, ini bagian dari kita, gitu, bagian dari profesional kita. Bukan dari hidup kita ya, tapi bagian dari bagian profesional kita. Gitu. Nah, itu. Kemudian juga perubahan, ya. Nah, ini pun kita juga harus perhatikan tersebut, ya. Jangan kita jangan berubah, ya. Jadi ketika kita menjadi seorang farmasis, ya kita fokus ke farmasisnya saja, itu tanpa adanya perubahan yang lain-lain. Ya, ini beda ya pedulinya. Jadi kalau kita peduli satu sama lain, misalnya pedulinya kalian pedulinya sayang gitu ya, kan beda ya. Segala semuanya pribadinya mereka kita 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 tahu gitu. Tapi kalau kalau farmasis, kita pedulinya kita di sini adalah tadi, oke sembuh, mereka buat mereka sembuh. Nah, gitu ya. Nah, itu dan kita jangan berubah, tetap fokus ke farmasis. Kita menjadi profesional farmasi. Kemudian kita pun juga kita juga mempertimbangkan perawatannya, gitu ya, dan cek di sana masih hujan. Masih, Ibu. Oh, oke. Ya, saya dapat kabar juga katanya di sana banjir ya, jalan menuju kampusnya sih katanya. Oke, makanya ini juga terlepas gitu.
Oke, saya lanjut ya. Mana tadi? Oke. Nah, ini yang harus diperhatikan. Yang kedua yaitu adalah resistance of change. Maksudnya di sini apa? Jadi lepaskan, karena kita bersifat, saya bilang, kita harus profesional mungkin, ya, sebagai farmasis. Tentunya nanti ketika kita ke pasien, kita tidak boleh ragu, ya. Kita tidak boleh memperlihatkan keraguan kita. Ya, kita tidak boleh memperlihatkan keraguan kita. Nah, baik juga komunikasi dengan dokter pun juga sama, gitu ya. Karena kita membawa profesional kita sebagai farmasis, nah kita nggak boleh berubah itu. Dan kita juga nggak boleh ragu akan memberikan pendapat, akan memberikan penjelasan berkaitan dengan DRP pasien maupun solusinya, gitu. Dan kita juga harus mempertimbangkan atau baru memikirkan bahwa ketika kita terjadi kesalahan, hukuman kita apa? Hukuman kita adalah terjadinya adalah malpraktek, gitu ya. Malpraktek ini tentunya bukan kita yang bukan kita yang menjadi korban, tapi pasien kita yang menjadi korban, gitu ya. Nah itu. Kemudian ketika kita membuat kesalahan, ingat, karena pasien yang akan menjadi korban, tentunya akan meningkatkan biaya pasien dan akan meningkatkan lama tinggal pasien di rumah sakit. Nah, seperti itu. Jadi kita memang harus memikirkan itu, ya, memberikan keamanan bagi pasien ini. Kemudian tentunya kita pun juga harus fokus bukan hanya sekedar biaya saja, tapi juga harus perawatan pasien yang lebih utama nih kita pikirkan, ya. Jadi perawatan pasien yang kita pikirkan itu yang utama, bukan biayanya, gitu. Meskipun memang biaya ini menjadi nomor yang sekian, ya, bukan menjadi yang utama. Yang utama tentunya adalah perawatan pasien. Pasien ini sembuh, obatnya efektif, kemudian aman, dan ujung-ujung terakhirannya adalah biayanya yang murah. Tapi bukan menjadi prioritas kita. Ya, prioritas kita tetap bagian kita perawatan pasien. Nah, kemudian dalam uh, kita melakukan perawatan kepada pasien, tentunya kita harus juga mengadopsi teknik detailer. Ya, sama seperti ini, ya, saya bilang bahwa detailer ini adalah kita fokuskan ketika kita menjadi farmasi klinis itu, ibaratnya di sini adalah kita sejalan dengan dokter. Bagaimana kita sejalan dengan dokter? Kita harus memiliki mindset yang sama. Kita memiliki mindset yang sama yang dipikirkan dokter. Ya, itulah pentingnya kita. Gitu. Meskipun kita memang sebagai farmasis, tapi ketika kita kerja dengan dokter, kita harus tahu mindsetnya dokter itu bagaimana. Ya, dokternya itu bagaimana. Meskipun memang kita nanti menggunakan keilmuan yang berbeda ya, tapi tetap mindset kita sama. Sehingga bahasa maupun pikirannya sama, tentunya akan mudah kita akan komunikasi. Baik itu dengan dokter maupun dengan pasien, gitu ya. Nah, farmasis harus fokus terhadap pasien, kemudian memecahkan masalah jika ada masalah, dan tentunya adalah tidak menyalahkan. Sekali lagi ya, tidak menyalahkan. Meskipun memang DRP yang sering terjadi, siapa nih ulahnya nih, gitu ya. DRP terjadi. Ya DRP berkaitan dengan obat-obat, siapa yang resepkan, gitu ya, dokter, gitu ya. Nah itu, tapi kita jangan menyalahkan dokter gitu akan ketika ada DRP. Ya. Nah ini, jadi ada 3 fokusan nih. Mementingkan pasien, memecahkan masalah, gitu ya. Memecahkan masalah, mementingkan pasien ini bagaimana kita tadi, kita peka, kita detail, melihat pasien ini, gitu ya.
apakah ada kesalahan, apakah ada something wrong nggak nih pasien ini. Kemudian ketika ada salah, ada wrongnya, ada masalah, itu ada issues, ada permasalahan, ya kita pecahkan masalahnya, kita berikan solusinya, gitu ya. Kemudian kita komunikasikan ke dokter, tapi dengan cara yang tidak menyalahkan. Nah itu misalnya. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya seperti ini. Misalnya nih, ada pasien, ternyata pasien di sini kan dokter meresepkan, gitu ya. Anggapnya dokter A, atau dokter Anton. Mereka, dokter Anton meresepkan Nyonya Karin ini obat dalam bentuk oral, sedangkan pasiennya tidak bisa minum obat oral. Karena apa? Karena misalnya dia eh, apa pingsan misalnya nggak sadar gitu ya, tidak sadar. Bagaimana caranya kita mengkomunikasi? Apakah kita langsung tanpa komunikasi? Tentunya itu tidak boleh ya, tidak bisa lah kita langsung mengubah itu. Sehingga kita komunikasikan dengan dokter Anton. Dokter Anton gitu ya, eh, Nyonya Karin tidak bisa minum obat yang dokter resepkan karena Nyonya Karin dalam keadaan tidak sadar gitu. Kemudian apa? Ya, baru tuh kemudian ya saya ingin menyusulkan bahwa mengusulkan nih dokter Nyonya Karim kita kita berikan intravena saja obatnya gitu ya dibandingkan dengan Nyonya Karim melakukan meminum obat ini karena bermasalah gitu ya karena memang nggak bisa minum obat oral misal seperti itu. Nah itu yang harus kita ini contoh simpel yang kita bisa 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 praktekkan ya kepada kepada dokter gitu. Jadi kita bukan hanya menjudge, kita bisa bisa juga. Ini kan contoh-contoh pasien apa komunikasi yang baik ya. Tapi kalau misalnya kita misalnya dokter Nyonya Karim tuh lagi pingsan loh dok, nggak bisa kita minum obat ini. Itu bagus nggak? Ya, itu profesional nggak? Tentunya itu komunikasi yang saya tadi itu bisa saya sampaikan kepada orang terdekat saya misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya komunikasi profesional itu salah gitu ya, profesional itu salah. Makanya kita memang memang kita komunikasi dengan sopan, tidak menjudge, dan kita memberikan solusi gitu ya. Nah ini tadi ada penyataan, ada dua ya di sini ya. Nah pernyataan yang pertama kita memberikan dulu, melihatkan dulu ada masalah. Nah kemudian memperlihatkan ada masalah pada persepan dokternya. Kemudian pernyataan yang kedua di sini kita bisa lihat pernyataan yang kedua di sini adalah ada masalah pada pasiennya. Nah, menurut kalian pernyataan pertama dan pernyataan yang kedua yang mana yang tidak menjudge dokter? Pernyataan yang mana yang tidak menjudge dokter? Ada yang bisa jawab? Pernyataan pertama atau pernyataan yang kedua? Yang tidak menjudge dokter. Kedua, ya, betul ya. Yang kedua. Yang pernyataan kedua ini kita tidak menjudge dokter. Ingat tadi penjelasan saya, ketika kita melakukan komunikasi dokter, jangan kita menjudge. Ya, fokus terhadap pasien. Ya, jadi pernyataan kita ini komunikasinya juga fokus terhadap pasien. Nah, fokus pada pasien, tentunya yang lebih baik kita melakukan pernyataan yang kedua. Ini punya masalah menelan, saya ingin menyusulkan, bla 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 bla. Nah, itu.
Jadi pasien lah ini fokusnya, ya. Nah itu. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Bagaimana lagi hal-hal yang lain? Tentunya kita bisa langsung to the point. Itu yang paling bagus. Ya, to the point. To the point-nya itu kita to the point-nya ya pasiennya gitu ya. To the point-nya pasiennya. Kemudian ringkas. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi diri, ya, menjelaskan kita ini siapa dulu. Kalau misalnya dokter baru gitu ya. Kemudian pasiennya siapa, nomor bed berapa, gitu ya, ruangannya berapa, kemudian masalahnya apa, kemudian solusinya apa. Tuh. Tapi kalau misalnya dokternya sama-sama nih, kita selalu sama-sama di ruang bangsal, kita dokternya juga houseman, kita juga dokter jaga juga setiap saat, misalnya kita pun juga ada. Nah, itu kita nggak perlu lagi memperkenalkan diri. Tapi kalau dokter baru, kita harus memperkenalkan diri. Gitu. Kita selalu memperkenalkan diri. Jangan lupa memperkenalkan diri, gitu ya. Nama, kemudian profesi kita siapa. Kalau biasanya saya, dok, selamat pagi dok, saya Febrina, saya farmasi klinik di sini, gitu ya, menyampaikan bahwa ini, pasiennya seperti ini. Nanti mereka juga akan tahu, ya kita sebenarnya. Ya. Nah, jadi kita harus fokus terhadap permasalahannya, ya. Kita fokuskan terhadap permasalahannya. Jadi bukan orangnya, bukan individunya atau persepannya, tapi fokus masalahnya. Ya, ketika kita nanti akan komunikasi dengan dokter, permasalahan dengan pasien, kita fokuskan masalahnya apa nih di pasien. Tadi contohnya tadi dari Nyonya Karim, dia nggak bisa nelan. Nah, itulah fokus utamanya. Barulah nanti kita akan memberikan solusinya. Ya, gitu ya. Nah, yang paling penting dalam kita mengkomunikasikan kita di sini tanpa kita berkomunikasi tanpa eh, menghilangkan apa ya, menghilangkan batasan dan tetap menghargai orang, gitu ya, tetap menghargai profesi. Kita lebih baiknya bertanya dengan eh, memberikan pernyataan pertama kali itu adalah dengan bertanya. Tapi memang agak susah ya kalau misalnya seperti tadi kita mengklaim eh, selalu kita menggunakan bahasa petanya, itu tuh juga agak susah juga gitu ya. Tapi eh, kalau di awal-awal saya pun juga biasanya juga menggunakan bahasa bertanya. Barulah langsung to the point gitu ya, langsung to the point seperti itu. Dan tentu ketika kita memberikan solusi, harus harus siap dengan penolakan gitu ya. Kita harus siap dengan penolakan. Jadi kita saya sudah jangan jangan lemah gitu ya. Jangan lemah ini dalam artian eh, kalau kalian harus siap lah, siap untuk diterima dan siap juga untuk ditolak gitu. Penjelasan kita atau solusi kita gitu ya, usulan kita gitu. Dan kalaupun nggak diterima usulan kita, ya kita sudah cukup cukup saja gitu ya. Kita cukup sampaikan saja. Kemudian nanti kalau misalnya mereka pun awalnya menolak, kemudian mereka ternyata tiba-tiba dapat, oh ternyata betul nih apa yang farmasis jelaskan, mereka juga akan akan sadar sendiri gitu ya, akan sadar sendiri nih gitu, dan mereka pun juga akan segan sendiri jadinya. Sempat saya punya pengalaman tersebut, saya coba sampaikan, mungkin karena saya baru gitu ya, mungkin ya mereka nggak ngelihat ini baru dan mereka anggap remeh, ya udah gitu ya. Saya sudah cukup menjelaskan itu sampai akhirnya tiba-tiba
ada dokter lain yang menjelaskan yang hal yang sama, mereka pun tiba-tiba juga, oh iya juga gitu ya, oh iya juga betul nih apa yang dikatakan farmasis ini gitu. Dan besok-besoknya mereka mereka jadi segan sendiri gitu ya, karena kan jadi segan sendiri, bahkan 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 mereka yang melakukan interaksi atau komunikasi pertama jadinya gitu, karena memang eh, mereka sadar gitu, oh ternyata memang nggak dianggap, mereka yang nggak nganggap gitu. Tapi bisa juga, kita juga bisa bisa salah juga ya, namanya juga manusia juga bisa salah gitu ya. Jadi ada juga beberapa kesalahan yang saya lontarkan gitu, dan mereka eh, tahu itu salah, mereka juga bilang pasti keliru gitu, bilang gitu. Jadi sempat ya istilahnya komunikasi ini nih, kalau kita pikirkan, kalau saya sampaikan seperti ini, oh bisa nih, bagus nih. Padahal kenyataannya saya pun juga di lapangan itu butuh perlu 2 tahun gitu ya. Untuk itu pun juga pasti juga eh, kalau kita sebut, saya bilang klien juga bisa jadi klien gitu ya. Jadi klien gitu, ngeyel-ngeyelan pun juga pasti akan sama gitu. Nah, bisa juga kadang juga nggak melepaskan ego sepenuhnya gitu ya. Nah, seperti itulah namanya di lapangan tuh pasti ada ada permasalahan juga. Tapi oh, idealnya adalah seperti ini. Gitu yang saya sampaikan di sini. Nah, kemudian bisa menggunakan beberapa teknik gitu ya. Teknik adalah assertiveness, juga teknik juga effective listening. Kita juga bisa ya eh, tanpa menjudge, kemudian tanpa bisa juga kita mendengarkan dengan baik apa yang mereka sampaikan gitu ya. Nah itu. Dan tentunya ulangi lagi pemahaman kita. Kadang kita minta pemahaman dari feedback, pemahaman ulang dari pasien, kita pun juga harus sama gitu ya. Kita pun juga harus mengulangi hal yang sama sehingga pemahaman kita itu sejalan nih apa yang mereka pikirkan, dokter pikirkan, nah kita pun juga sama ya. Dan tentu harus berbicara langsung dengan dokter tanpa perantara lain gitu ya. Bicara langsung dengan dokter atau tatap muka langsung dengan dokter itu jauh lebih baik gitu ya, karena kita bicara dengan tatap muka ya, dengan kita face to face, melihat mata mereka, mereka pun juga melihat dengan kita, bisa bisa fisik kita berbicara gitu ya, apakah urgensi atau tidak, mereka bisa paham gitu dibandingkan dengan telepon. Itu makanya memang saya lebih suka ketika pasiennya lebih suka stay stay di bangsal gitu ya, dan langsung komunikasi dengan dokter gitu kan. Dokternya kan kadang juga sering datang, nah sering dengan itu gitu dibandingkan dengan telepon, karena pakai mimik, menggunakan komunikasi dengan suara maupun mimik itu jauh lebih 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 dapat lah saya bilang. Ya. Nah, mungkin itu saja. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, saya cukupkan saja. Ya, silakan di absen. Ya, tidak ada pertanyaan. Nanti saya akan buka ya di pertemuan 14. Di habis ini, setelah ini kalian ada kelas apa? Farmasi klinik, Bu, Jam jam 11. jam 11 ya. Kalau saya buka farmasi rumah sakit pertemuan 14 setelah ini bisa? Bisa, Bu. Oh ya sudah, nanti saya akan mungkin jam 9.20 saya akan buka lagi. Tapi tinggal absen aja ya kalian ya. Jadi absen yang pertama yang 13, kemudian absen yang 14 itu di jam 9.20. Nah, seperti yang saya bilang tadi di awal, ke 14 itu ke,
harusnya materinya farmasi rumah sakit ini adalah rekam medis, tapi sudah saya sampaikan di farmasi klinik ya, mata kuliah farmasi klinik, saya nggak tahu RPS-nya itu tuh RPS-nya sama gitu materinya. Jadi eh ya saya sesuaikan RPS aja yang ada. Semoga nanti di semester depan RPS-nya bisa diperbaikin gitu oleh tim dosen yang lain. Ya, jadi itu saja ya. Nanti saya infokan lagi ke mahasiswa yang WA saya tadi. Siapa tadi namanya? Jingga, Bu. Oh, Jingga ya. Nah, Jingga. Nanti saya akan WA-in kamu ya, Jingga ya. Ingatkan, nanti ingatkan juga teman kamu satu kelas gitu untuk absen pertemuan ke-14. Oke? Baik, Bu. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih kalau ada kesalahan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.